Masih bersama Pak Zulkifli Hasan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, cerita-cerita dong Pak mengenai kebiasaan Bapak yang rutin gitu kalau bulan Ramadan, yang unik-unik juga boleh gitu. Biasanya Bapak ngapain aja kalau Ramadan bersama keluarga? Ya pasti kalau bulan Ramadan itu ya kita memang kalau dulu rutin, tapi sekarang karena padat sekali. Tapi paling tidak itu hari pertama, hari kedua, ya itu sahur pertama harus bersama dengan anak-anak, ya. Buka hari pertama juga buka hari pertama bersama keluarga. Ya. Kemudian itu kalau taraweh, enggak ibu pasti marah kan? ya taraweh, ya taraweh bersama, paling nggak sehari 2 hari. Ya, ya. Tapi memang biasanya satu hari, hari kedua, hari ketiga bablas sudah. Iya, iya, iya. Udah nggak bisa lagi, itu ya kebiasaan ya. Nah terus menjelang Idul Fitri ya tentu mudik lebaran kita ke silaturahmi kepada keluarga, ya, sahabat, adik mudik ke orang. kampungnya Bapak nih, di Iya, Lampung ke Selatan. Lampung, Kalau ke ibu Lampung. orang Jakarta, istilahnya orang Jakarta. Gimana ngebaginya? Lebaran selalu ke Lampung, ke kampungnya Pak Zul, atau juga ada di Jakarta kumpul sama Lebaran keluarga pertama ibu? biasanya di Jakarta, mesti saya ke rumah mertua dulu, karena mertua saya laki-laki maupun perempuan masih ada. Ya, jadi pasti ke orang tua dulu, minta maaf, ya. Lebaran pertama wajib pada orang tua. Nah setelah hari kedua baru ke Lampung. Saya kan orang tua saya baik laki-laki maupun perempuan sudah almarhum, jadi ada mertua aja ke mertua dulu, hari kedua baru ke sana. Nah Bayu, apa sih puasa itu? Nah bagi ya, Pak Zul apa tuh? Ya sederhananya begini ya, sederhana ya. Puasa itu kan yang tadinya kita diperbolehkan makan yang halal, minum itu kan boleh Bayu. Makan nasi boleh ya, suami istri boleh di hari-hari biasa. Nah kita dilatih bulan suci Ramadan itu mengendalikan diri dari yang halal, dari yang boleh. Iya, kalau yang haram dari udah yang jelas boleh, ya kan dari Pak? yang boleh saja kita diminta untuk melatih diri. Itu yang pertama. Apalagi yang haram-haram, ya korupsi, fitnah orang, itu tadi nyakiti orang, ya menyebarkan gosip, menyebarkan kebencian. Loh yang halal aja enggak boleh kok kita mengendalikan diri, apalagi yang barusan yang memecah belah, yang membuat permusuhan, tentu itu pasti tidak diperbolehkan. Jadi Satu momen itu Ramadan ini penting buat kita melatih ini semua. mati semua, itu yang pertama. Kedua, kita juga menahan lapar dan haus, ya, sehingga akan melahirkan kesalehan sosial, ya. Nah, kita akan merasakan bagaimana kalau ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung hidupnya, ya, yang sulit untuk mencari makan sehari-hari, sulit untuk pergi ke rumah sakit, ya, sulit untuk berteduh dan sebagainya, sehingga ada kepekaan. Nah, bahwa itu adalah saudara kita, bagian dari kita, bukankah kita juga Pancasila senasib sepenanggungan, gotong royong tadi, gotong royong, ya kan, keluarga besar melahirkan kesalehan sosial. Jadi puasa penting sekali. Nah, saya berharap betul dengan berpuasa itulah melahirkan hikmah sehingga kita lebih bijak, ya, lebih jujur, lebih adil, ya. Sekali lagi karena saudara itu ada saudara seagama, ada saudara sebangsa. Kalau tidak, saudara kemanusiaan sama manusia, kemanusiaan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang harus saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai. Agama apapun itu begitu. Kalau itu dipahami betul, nggak akan ada yang lapor ke Bapak lagi untuk saya disakiti, ya kan Pak? Kan Tuhan memang menciptakan tuh keragaman, Bayu. Kalau Tuhan menciptakan satu kan bisa saja. Tapi memang kita diciptakan beragam-ragam. Berbagai jenis, berbagai suku, berbagai bangsa untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai. Dan satu lagi yang mengenai Ramadan, saya selalu pengen tahu. Biasanya kan kita, atau di dalam keluarga ya Pak Zul, itu ada ritual atau apalah yang menjadi kebiasaan selain misalnya beribadah begitu. Makanan ada nggak khasnya Pak keluarga Pak Zul itu apa? Nah, kalau kita kan paling dari Lampung dulu biasa, ya. Puasa itu ada namanya sekubal tuh, ya, cuman saya nantilah ada sekubal, enak sekali. Ini kalau kita lagi nggak puasa udah ada di depan kita nih Pak ya. Begini Bayu, dulu kalau di kami di Sumatera itu Lebaran itulah segala-galanya. Karena kalau segubal itu seperti lontong gitu kan, cuma dia ketan gitu kan. Dan kita dulu jarang makan daging kalau di Sumatera tuh Bayu, paling ikan ya hari-hari. Nah Lebaran itulah ada potong ayam, ada
ada apa Rendang daging, juga. di situlah ya. Jadi ada skubal, nanti itu pakai semacam daging semur ya kalau di sini ya. Wah itu pasti ada perebutan. Ya. Kemudian yang tidak boleh tinggal juga tuh setiap Lebaran itu ada namanya amplop kita keliling ke keluarga-keluarga mesti dapat angpau kalau teman-teman Tionghoa, kalau kita dapat namanya hadiah Lebaran. Nah, ya, semacam itu uang, yang ditunggu anak-anak. Oh tuh ya. pasti itu ya. Jadi kalau Pasti Lebaran semua tuh uangnya banyak pasti dan bajunya semua, baru. Semua ngantri ke rumah Pak Zul dong ya di sana. Iya rame ngantri dari sini pindah kemari terus begitu. Itu kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau masih kecil sih lebih seru lagi. Kalau lebih kecil lu. Apa yang waktu Pak Zul waktu kecil di bulan Ramadan ataupun Lebaran apa yang Pak Zul Saya masih selalu ingat? tadarus di masjid ya. Oh. Dan iya dengan teman-teman ya biasalah karena masih anak-anak ya. Ya, dan di Lampung Selatan bukan kota yang sangat besar begitu. Kecil ya betul Kecil, ya. Jadi lebih guyup, lebih Betul akrab. sangat. Jadi sebetulnya kalau orang kota tidur sajalah masyarakat yang di desa itu guyup, kompak, saling membantu ya. Waduh, saya kira indah Indonesia itu ya, berkeluargaannya. Kami kalau di desa itu masak saja mesti bagi tetangga. Pasti tuh. Iya, lagi masak tuh rumah sini, kalau kita masak baunya enak, teman nggak dibagi di tetangga, itu rasanya nggak etis. Jadi masak saja berbagi kepada tetangga, bermain bersama ya, saling membantu, saling menolong itu. Bahkan kalau di desa kami dulu itu ada namanya seperti rumah itu untuk seperti bulog, musi bulog. Oh? Iya, jadi ada satu rumah Yang sengaja untuk stok menampung padi. Oke. Jadi setiap anggota masyarakat tuh Menyumbang ada zakatnya ke situ? taruh di situ. Nah, nanti siapa yang susah pakai nih beras. Kalau nggak dipakai, buat bangun masjid, bangun macam-macam. Itu masih terjadi nggak Mas, di? sekarang sudah mulai hilang Bayu, inilah gara-gara gara-gara apa pembangunan atau reformasi Mbak jam begitu. Yang baik ya tetap diteruskan mestinya. Nah, hal-hal kayak begitu yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan terus. Terasa sekali bahwa kita tuh bersaudara, bahwa kita berkeluarga, saling menolong. Di tempat kami juga ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, nggak ada masalah. Banyak pendatang kan Iya, kalau banyak di pendatang, Lampung saling karena menghormati. transmigrasi Iya, dulu. silakan. Bahkan saling membantu. Gitu. Oke. Ya, makasih Pak Zul. Ngobrol-ngobrol singkatnya, walaupun cerita ke masa kecil begitu pun kita kemudian jadi ingat Dan paling bangsa paling kita ini suka jadi main beduk. lupa sebenarnya. Main beduk masa kecil. Oh, beduk. Aduh, kalau udah main beduk Main petasan nggak Pak Zul waktu itu? Petasan belum ada mahal dulu Bayu. Jadi kita bukan petasan, main petak umpet, pakai sarung ya. Pakai sarung, apalagi kalau terang bulan itu sama anak-anak sebaya-sebaya itu. Main petak bukan habis sholat pakai sarung toh. Nah, pulang sarung itu, selalu nempel. Iya, tuh nempel. kan, Nah, main petak umpet namanya tebak-tebakan ya. Oh, dan main beduk ya. Ya, seduk. Wah, seru tuh dah. Sampai takbiran. Seru sekali. Ya. Waduh, kalau bisa kembali lagi ke masa-masa itu menarik juga, terutama untuk guyup atau gotong royongnya warga. Kebersamaannya. Mudah-mudahan cerita-cerita kita pada kesempatan kali ini menyentuh banyak pihak. Ya, untuk kemudian sebagai bangsa Indonesia kita kembali ke desa dalam kaitan saling menghormati, saling menghargainya. Begitu ya Pak Zul? Udah kita hentikan saling menista, saling menyakiti, ya, saling memfitnah, saling menyebar hoax. Nggak ada gunanya. Itu sama juga menyakiti saudara, menyakiti teman, sama dengan menyakiti diri sendiri. Bulan suci Ramadan, bulan baik, bulan penuh keberkahan, mari kita hentikan, kita jaga persatuan. Ya. Terima kasih banyak Pak Zul Sama-sama, untuk pesan-pesannya. Dan kita ketemu lagi lain waktu. Baik, dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Zul. Salam. Dan itu tadi obrolan kita bersama Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR Republik Indonesia, berkaitan dengan ya suasana kebangsaan kita dan apa yang kemudian akan dilakukan lembaga yang dipimpinnya. Mudah-mudahan kita dukung semua yang baik untuk negeri kita, sambil cerita-cerita kecil dari masa kecilnya Pak Zul tadi bersama keluarga. Mudah-mudahan juga menyentuh kita untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kita bertemu lagi dengan tokoh yang lain di Sapa Ramadan. Terima kasih.